Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal pendidikan, perkembangan, atau kesehatan. Kebutuhan tersebut bisa bersifat fisik, mental, emosional, atau perkembangan sosial. Matematikanya hebat. Nama kamu siapa? Iya. Dari hasil pengamatan, anak siswa yang bernama Reza adalah anak tunarungu dan tunawicara. Pada umumnya normal setara anak dengar. Namun perkembangan kognitifnya sering terhambat karena minimnya input bahasa dan informasi. Pada pendengaran, penyebabnya kesulitan dalam memahami konsep abstrak, pembendaharaan kata terbatas, ketergantungan pada visual untuk memahami lingkungan. Reza juga mengalami hambatan membaca, sering mengalami kesulitan dalam memahami makna bacaan karena keterbatasan kosakata dan struktur bahasa. Visual tinggi mengandalkan pengamatan visual yang kuat untuk berinteraksi dan memahami dunia. Faktor penyebab hambatan kognitif, keterbatasan komunikasi dalam berbicara membuat mereka sulit bertukar pikir yang mempengaruhi pengembangan kompleks. Jadi pada mahasiswa Reza ini mengalami tuli ringan dan tunawicara. Berkomunikasi lewat tulisan adalah salah satu cara paling efektif bagi berkomunikasi pada tunarungu dan tunawicara untuk berinteraksi dengan orang-orang dengar yang tidak mengerti bahasa isyarat. Jadi banyaklah orang tidak mengerti ya. Kamu mengerti ibu bicarakan? Ya, bisa. Kalau seandainya ibu ngomong ke kamu, bisa nerima? Tidak. Maaf ya, ibu tidak bisa bahasa isyarat. Kelas berapa ini, Nak? Iya. Oh, kelas 9. Bentar lagi selesai ya? Saja kegiatan di sekolah boleh dicatat, ibu tidak ngerti. Ya, kamu kegiatannya apa saja? Tidak ada. Lagi lulus ya. Lagi lulus. Kita gunakan komunikasi kamu dengan ibu. Ibu ingin tahu kamu komunikasi sama ibu dengan bahasa isyarat. Ya. Kesulitan tidak kalau belajar matematika? Gurunya tadi yang di depan sama tidak bisa bicara gurunya. Jadi kalau kalian komunikasi dengan isyarat ya, dengan isyarat sama gurunya. Oh gitu. Jadi bisa sama-sama paham ya. Kalau ibu berbicara, kamu bisa tahu. Dari mana? Kalau kamu berbicara sama, kamu bisa tahu. Dari mana kamu mengerti kalau ibu berbicara? Maaf ya. Ibu minta maaf sama kamu. Kendala apa saja yang kalian rasakan dengan kondisi sulit dengar, sulit berbicara? Seperti ibu kan tidak mengerti kalian ngomong. Kalau ini ibu
paham ibu mengerti. Cuma kalau berbicara ibu sulit. Iya. Iya. Ibu tanya-tanya tentang kondisi kamu. Ya. Tidak. Terima kasih ya. Oh, naik motor. Oh, diantar gitu. Nah, habis tim. Belajar apa? Sudah. Cuma satu mata pelajaran. Tidak ada pelajaran bahasa Indonesia. Satu pelajaran saja, matematika. Ya, matematika saja. Jadi ngomong apa? Ibu tidak ngerti. Bisa ditulis? Tidak. Kamu tinggal di mana? Ya. Boleh tulis? Boleh. Diajarkan untuk ya komunikasi terus dengan isyarat. Oh gitu. Boleh peluk? Boleh peluk? Boleh peluk? Ibu mau peluk? Boleh? Ayo, tidak apa-apa? Kasih. Makasih nak ya. Sehat ya. Ayo. Makasih ya nak ya. Makasih. Makasih ya. Ini melakukan wawancara mencari informasi tentang seputaran anak yang bernama Reza. Ahmad Reza. Dalam kondisi kemarin Bu ya, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar Bu ya. Kenalkan, nama saya Sultina, saya wali anak tunarungu di kelas SMP. Saya mengajar dari 2013 sampai sekarang. Apa yang perlu bertanya tentang anak? Cari informasi tentang si Ahmad ya. Ahmad Reza, panggil Reza Bu ya. Panggil Tamara. Oh, dipanggil Tamara. Oh, anaknya di mana Bu anaknya itu kalau di dalam kelas? Dia aktif, dia kalau misalnya mengerjakan tugas dia dengan senang hati, dia kerjakan dengan ya, misalnya gurunya menjelaskan dia bisa memahami. Bagaimana cara ibu komunikasi dengan anak tersebut Bu? Apa ibu mengalami kesulitan, apa kendalanya? Soalnya gini Bu ya, tadi maaf Bu ya, saya tadi kan sempat berbicara komunikasi sama si Tamara, sulit. Saya sendiri mengalami kesulitan Bu ya, jadi melalui tulisan. Ibu gimana dengan dia Bu? Kalau komunikasi dengan dia? Saya kadang pakai bahasa isyarat. Karena saya itu kan bahasa isyarat belajar juga, kadang ya otodidak, kadang juga belajar ada kayak kenalan dari guru-guru SLB yang lain gitu kan, SLB modern gitu kan. Kami sharing-sharing gitu kan tentang pembelajaran anak apa aja gitu kan. Karena saya di Tunarungu, saya cari-cari lah informasi dari gitu kan. Biasanya saya memberikan tugas kepada Tamara itu ya pakai bahasa isyarat. Ya misalnya kayak perkenalan ada Bisindo dan ada dua kayak gitu, Bisindo sama apa gitu. Kalau
Ada CD sama Bislingo. Kalau sekamar ini tergolongnya di mana? Bislingo Apa lebih sulit menurut ibu? lebih mudah gitu. Kalau CD itu kan ada luas gitu mbak. Contohnya kayak mana itu Bu? Kalau misalnya di CD itu kan dibuat dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya apa ya, kayak cara ngomong gitu kan. Komunikasinya. Cara komunikasi sehari-hari. Tadi aku tanya, kamu dapat rankingnya di sini? Soalnya aku lihat dia belajar tadi cukup bagus Bu, kayak gitu. Dia cepat selesai. Sedangkan dengan kawan-kawannya lain tadi terus gue lihat agak lambat gitu, dia lebih cepatan gitu. Dia kata kamu ranking ya, dia katanya ranking 3, dia juga ya begitu Bu ya. Cuma kalau untuk masalahnya banyak banget nulis. Jadi apakah anak bisa memahami instruksi yang diberikan dengan ibu? Bisa ya itu nanti apa bahasa isyaratnya. Contohnya gimana Bu bahasa isyaratnya Bu? Misalnya Boleh diperagakan Bu? misalnya kan saya sama anak misalnya lagi ngomong tentang misalnya bapak, ini bapak, Oh ini bapak, ini ibu, oh ini ibu, ini saya, oh ini saya, kamu. Jadi lebih memahami kalau mereka harus memakai bahasa isyarat ya Bu ya, dibandingkan dengan tulisan kayak gini Bu ya. Kalau tadi tuh aku juga mengalami kesulitan, dia melihat tulisan seperti ini kayak itu kesulitan juga Bu ya. Dia itu kalau misalnya yang sederhana gitu, misalnya kalau yang panjang berkalimat itu mungkin dia agak rumit. Oh pantesan aku tadi tuh menulis panjang dia agak susah. Dia kayak aku, kamu, kita, belajar gitu. Kan kayak gitu. Kalau bisa mudah berkalimat ini Kalau misalnya dia dengan interaksi dengan teman-temannya itu gimana Bu si Reza itu? bagus pakai bahasa isyarat. Dia dalam pantun enggak Bu? Karena dia sudah tahu kondisi dan sudah apa ya, sudah paham. Iya aku lihat mereka semua itu komunikasinya pakai isyarat semua. Jadi aku dia untuk memperhatikan mereka tuh kan Bu. Kesulitan apa yang sering Ibu rasakan saat muncul di dalam kelas Bu? Kalau sekarang ini kan lagi ujian kayak mana? Dalam sistem skala kalau membuat soal itu kan satu anak itu berbeda. Kalau Ibu gimana? Lebih memahami kalau untuk bergaul. Terus kalimatnya Berarti mereka ini tidak bisa tidak bisa terlalu banyak ya Bu ya kalau untuk pelajaran misalnya kan kalau untuk yang formal Bu ya sudah pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kemudian belajar bahasa Inggris misalnya Bu. Tadi aku tanya sudah ini kamu ini pelajaran apa lagi nak? Cuma satu mata pelajaran matematika sampai 2 jam 12 pertanyaan. biasanya kami dari pagi kan sekitar jam sampai jam 11.
nggak pernah. Nah, mereka kalau udah bisa Oh, berarti mereka yang tunarungu ini ada terapinya juga ya Bu ya? Kalau dari sekolahan terapinya gimana Bu? Dikasih ya Bu ya. Tapi mereka nih ada yang udah dapet tapi nggak mau dipakai karena rasanya suaranya kayak gini gitu nah. Iya, tapi aku lihat siapa itu yang anak ini cowoknya itu enggak pakai loh. Tapi kalau Reza pakai kayaknya dia. Enggak. Enggak pakai juga ya. Oh, gitu. Bagaimana cara berkomunikasi jika tidak tahu dengan bahasa Bu? Bahasa isyarat anak-anak itu. Terutama si Reza kan. Reza ini kan kayaknya dia juga mengalami kesulitan saat aku berbicara, bertanya. Jadi apa yang aku bicarakan dia tidak tahu kayak gitu. Berarti dia kan mengalami kesulitan. Kalau dengan ibu gimana dia itu Bu? Kalau ibu? Ini karena mungkin saya terlalu lama ngajar dia dari dia pas satu lah dari dia umur 5 tahun. Si Reza itu dari umur 5 tahun. Berarti dari SD dia udah di sini Bu ya? Dia apa ya? Banyaklah pengalaman. Bagus bingung ya? Coba bisa Bu diceritakan Bu. Ya gitu ya. Pada saat dia sekolah apa ya? Nggak nyasar. Kenapa Bu? Boleh tahu Bu? Laju. Aku ikut tadi sini Bu. Apa ya? Kan anak-anak ini susah. Iya, mereka